Kenapa mereka membela pembohong dan mereka membela orang yang dipecat Jokowi? Karena memang mereka merasa itu dekat-dekat karakternya dengan jagoannya Anies Baswedan. Kali ini gue pengen ngomong soal giring-menggiring ini. Bukan soal piala AFF PSSI, tapi soal giring Niji yang baru saja kemarin melemparkan sebuah statement yang menghebohkan. Giring yang sekarang adalah Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, menggantikan Grace Natali. Kemarin waktu acara perayaan ulang tahun PSI, Pak Jokowi datang di situ dan ketika giring sambutan ada kalimat seru yang dilontarkan. Katanya, Pak Jokowi, Indonesia ini akan hancur kalau dipimpin oleh seorang pembohong nanti. Indonesia akan hancur. Cluenya seorang pembohong juga orang yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi. Susah kita cari siapa yang suka bohong, siapa yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi. Orang-orang menafsir itu Anies Baswedan. Saya melihat belum tentu Anies Baswedan. Karena Anies belum tentu dipecat Pak Jokowi. Kan dia bilang disudahi, bukan dipecat. Dan Anies nggak pernah bohong. Cuma kalau ngomong nggak sesuai dengan kenyataan. Cuma itu. Tapi gara-gara statement giring di PSI itu, semua timnya Anies ini kebakaran celana dalam. Sekarang mereka gantian serang giring. Kabarnya apa? Kabarnya giring diserang karena dia pernah jadi mahasiswa di Paramadina yang Anies adalah rektornya. Waktu itu giring memang pernah jadi mahasiswa di Paramadina. Maklum dia musisi. Jadi vokalis Niji, kemudian biasanya kan musisi kayak gitu kan, milih antara karir musik atau tetap terusin kuliah. Giring akhirnya melepaskan status mahasiswanya di Paramadina dan fokus di Niji. Nah, kasus ini yang diserang. Katanya giring dendam karena pernah DO dari Paramadina. Artinya apa? Artinya serangan giring terhadap Anies ini, sebetulnya bukan Anies, terhadap pembohong ini, itu ternyata direspon oleh pihak Anies. Artinya apa? Artinya pihak Anies membela pembohong, membela orang yang dipecat Jokowi. Kenapa mereka membela pembohong dan mereka membela orang yang dipecat Jokowi? Karena memang mereka merasa itu dekat-dekat karakternya dengan jagoannya Anies Baswedan. Kabarnya lagi, Anies berkilah dengan statement ini. Kata Anies, Rasulullah aja dulu juga udah sering diserang. Saya kalau diserang ya nggak ada masalah. Karena dia merefer pada Rasulullah dulu sering diserang. Ini kan kacau banget. Jauh dong. Dia cuma sekedar gubernur Jakarta. Jangan nempel-nempelin dengan Rasulullah. Rasulullah itu adalah Nabi. Rasulullah adalah pembawa risalah. Sementara Pak Anies pembawa berita tentang Jakarta yang kata giring mendekati atau suka berbohong. Kalaupun giring nggak nyebut nama Anies loh. Tapi reaksinya dari timnya Anies seolah-olah label berbohong itu melekat dalam dirinya. Jadi ya, ketika giring bilang Indonesia akan suram kalau dipimpin oleh seorang pembohong, itu nggak nyebut nama. Tapi kenapa Anies dan timnya yang kebakaran celana dalam? Ini kan aneh. Berarti mereka merasa sebagai seorang pembohong. Mereka merasa sebagai seorang penipu. Saya bingung apa yang difikirkan oleh timnya Anies. Mestinya mereka santai-santai aja kalau mereka nggak pernah bohong. Tapi mungkin kan namanya sifat orang, dia akan bereaksi kalau stigmanya ditempelkan padanya. Kalau stigma itu atau katakanlah kredit title itu ditempelkan padanya. Iya sih ya, gue suka bohong, kok giring ngebongkar sih? Nah, kira-kira kayak gitu deh.
Yang menarik adalah PSI, kata Giring, akan menjadi oposisi jika orang seperti ini menjadi presiden nanti. Oleh karena itu, agar Indonesia tidak bubar, agar Indonesia tidak kolaps, agar Indonesia tidak suram seperti kata Giring, maka usahakan kaum pembohong jangan dipilih sebagai calon presiden. Kenapa? Kalau mau naik jadi level di bawahnya, gubernur aja suka bohong, apalagi naik jadi presiden. Dan kita tahu pilkada Jakarta itu pilkada yang paling brutal di Indonesia. Kebohongan merajalela, ayat dan mayat dijadikan isu politik, dan itu dampaknya terus menerus sampai sekarang. Jadi nggak usahlah bawa-bawa Rasulullah. Cukup menjadi politisi dan tidak perlu membawa-bawa agama lagi untuk dieksploitasi memenangkan pertarungan politik. Norak, sekali lagi norak. Nah, itu yang pertama, berita soal Giring menggiring Anies. Yang kedua, sebetulnya ada berita menarik nih. Pada tanggal 20 Desember, Bank DKI menyetujui ajuan kredit dari PT Ancol, Jaya Ancol itu 1,2 triliun. 1,2 triliun. Katanya duit itu sebagian buat bayar gaji karyawan sama buat ngasih makan hewan. Ya mungkin ada di mana hewan yang di SeaWorld gitu kan. Itu ada hewan yang perlu dikasih makan. Tapi kalau ngasih makan hewan di laut ya nggak juga sih. Lautnya luas banget. Tapi sampai 1,2 triliun loh kreditnya. Serunya tanggal 20 Desember kreditnya disetujui. Tanggal 22 Desember Ancol diumumkan sebagai lokasi ajang balap Tamiya Formula E. Jadi ini waktunya cuma 2 hari loh. Jedanya orang-orang berpikir jangan-jangan 1,2 triliun itu buat memfasilitasi ajang balap Formula E. Setidaknya bikin jalur yang cocok, bikin perangkat atau bikin tribun. Karena kan Ancol lagi rugi, Ancol nggak punya duit. Kemarin saja tahun 2020 Ancol rugi sampai 390 miliar. Sekarang Ancol juga nggak punya duit, buktinya dapat pinjaman dari Bank DKI. Kalau Ancol masih rugi, tapi dia menjadi tempat sarana ajang balap Tamiya Formula E itu, ujung-ujungnya orang mencurigai 1,2 triliun ini mungkin diarahkan ke sana. Misalnya gini, pura-pura aja itu buat pembangunan jalan di Ancol, tapi padahal itu untuk pembangunan sarana trek Formula E. Pura-pura aja bangun fasilitas ini, itu untuk Formula E. Pura-pura membangun ini, karena katanya Ancol kredit itu digunakan juga untuk pembangunan beberapa sarana di Ancol. Jadi orang mencurigai, bahkan Ketua DPRD DKI Edi Prasetyo bilang kalau benar duit ini buat Formula E, saya akan lapor polisi. Nah ini memang seru nih. Kata Sahroni, ketua panitia Formula E nggak pakai dana APBD. Padahal sudah 560 miliar yang ketahuan yang dibayarkan APBD DKI untuk biaya komitmen fee Formula E. Tapi ketika pelaksananya, jangan takut nanti nggak pakai APBD. Nah persoalannya APBD nggak dipakai. Jangan-jangan duit dari Bank DKI itu yang dipakai. Itu kan juga nggak beda-beda jauh, duit masyarakat juga. Kalau itu dipakai untuk sebuah kegiatan yang sama sekali nggak ada dampak ekonominya, sama sekali nggak ada dampak sosialnya, boro-boro dampak promosinya. Ini cuma sarana buang-buang duit belaka. Kalau sarana buang-buang duit belaka, terus kredit yang diserahkan atau disalurkan oleh Bank DKI kepada PT Ancol akhirnya dipertanyakan publik. Ini gimana ini? Ujung-ujungnya nanti
Ancol sebagai BUMD milik Bank DKI kan bisa minta penyertaan modal kalau nggak bisa banget bayar kredit nanti. Kalau nanti mereka minta penyertaan modal, sebetulnya pakai duit APBD juga ujung-ujungnya. Kalau pakai duit APBD juga, berarti bohong Formula E itu pakai biaya sendiri. Apalagi kalau kemudian nanti sponsor di Formula E ternyata adalah perusahaan-perusahaan yang di bawah Bank DKI. Misalnya sponsornya Ancol, sponsornya Bank DKI, sponsornya misalnya perusahaan air minum di bawah DKI, atau Bir Bintang yang atau PT Delta yang memproduksi bir yang sebagian besar sahamnya atau sebagian sahamnya dimiliki DKI. Kalau perusahaan-perusahaan ini yang sponsor, ya sama juga. Itu namanya getok kepala untuk membiayai sebuah kegiatan sia-sia yang kebanyakan hip-hip hura-hura. Nah, kita berharap untuk bisa melihat masalah lebih dalam. Tadi soal Giring, yang sekarang soal Ancol, yang pasti sekarang Anies berhasil digiring oleh Giring. Terima kasih. Masuk Pak Eko.